Ya, terima kasih. Sermon kita kali ini sudah ada menjapri saya, menelpon saya dari HKBP Kota Baru, Pontianak tidak bisa hadir karena mereka mempersiapkan dirinya untuk hari Minggu ini pesta perayaan sekolah Minggu. Ya, terima kasih. Kita lanjut aja karena waktu kita terbatas. Setiap kita sermon hanya waktu durasi 1,5 jam ya. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta Bonar Simanjuntak, STH. Beliau ini adalah pendeta fungsional di HKBP Citra Indah Jonggol. Jadi kita berganti-gantian untuk memohon pelayanan ini pada para pendeta-pendeta. Ya, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Bonar Simanjuntak untuk memulai bahan sermon kita. Marilah kita simak, kita pahami, dan ini kita rekam dan akan kita upload setelah usai sermon kita ini. Supaya semua dapat anugerah memahami sermon kita. Jadi kita dengan bijak menggunakan waktu dan kata-kata dan suara-suara juga. Ya, kami persilakan kepada Bapak Pendeta Bonar Simanjuntak untuk menyajikan bahan sermon kita. Silakan. Ya, terima kasih kepada Amang Kepala Bidang Koinonia, Amang Pendeta Ligat, dan terima kasih juga buat kehadiran teman-teman guru sekolah minggu yang bergabung dalam Zoom ini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Saya mau menyapa dulu semua guru-guru sekolah minggu. Di sini ada 52 peserta. Apa kabar guru-guru sekolah minggu HKBP Distrik 28 Deboska? Coba semua dulu bersuara. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ya, baik. Amang Pendeta Liga tadi sudah membuka sedikit. Saya perkenalkan diri ya kawan-kawan, teman-teman, Amang Inang, guru sekolah minggu yang hadir Zoom pada sore hari ini. Saya Pendeta Bonar Domingos Simanjuntak. Saya melayani di HKBP Citra Indah Jonggol sebagai pendeta fungsional. Jadi saya belum menikah dan masih single, begitu ya. Jadi apabila kita nanti bertemu di dunia nyata, dimanapun kalian berada, ya bolehlah sapa, begitu ya, tegur sapa. Nah, kesempatan pada sore hari ini, Ibu berapa? Mama? Mama saya guru Siagian, mana tahu ada di sini pariban saya, tua di Bangarna, ya, Pajitan Siagian Siani Persilitonga. Jadi saya berharap pertemuan ini tidak hanya membawa kita hanya dalam diskusi dunia maya saja, tetapi dalam dunia nyata juga kita harus jalin relasi yang sangat baik. Karena guru sekolah minggu adalah, saya selalu katakan guru sekolah minggu adalah pilar dari sebuah gereja, karena mereka yang mendidik, mengajari, dan juga mengarahkan anak-anak sekolah minggu mengenal tentang firman Tuhan. Karena saya juga mantan guru sekolah minggu ya, 6 tahun saya guru sekolah minggu, jadi sangat-sangat dekat kepada guru-guru sekolah minggu. Baik, kawan-kawan semuanya, Mang Inang, saudara-saudari sekalian, firman Tuhan yang akan kita bahas pada sore hari ini, pada Minggu tanggal 2 April, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah firman Tuhan. Kawan-kawan sekalian,
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertama untuk memahami teks atau kitab Yesaya, inilah patron atau inilah yang bisa kita buat sebagai patokan untuk menjelaskan setiap pasal yang ada dalam kitab Yesaya. Jadi kitab Yesaya itu dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama disebut dengan proto Yesaya, pasal pertama sampai pasal 39. Jadi dalam pasal pertama dan sampai pasal 39 ini, kalau kita membaca serangkaian atau kitab dalam Yesaya, itu adalah peringatan Allah kepada bangsa Israel karena menyimpang dari hukum Allah. Kenapa menyimpang dari hukum Allah? Begitu ya. Apa kira-kira yang mereka lakukan? Nah, ternyata bangsa itu telah membuat hati Tuhan kecewa. Bangsa itu telah membuat Tuhan murka kepada mereka karena menyembah berhala, menyimpang dari jalan Allah, dan tidak mengindahkan perintah Allah. Jadi bagaimana supaya orang-orang taat dan juga taat kepada perintah Allah? Lalu di Deutero di Yesaya bagian yang kedua dijelaskan dalam pasal 40 sampai pasal 55 bahwa ternyata umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel, berada dalam perbudakan. Begitu ya. Jadi mereka pertama yang melakukan dan juga membuat hati Tuhan kecewa, tetapi di dalam pasal atau yang kedua Deutero Yesaya, bangsa Israel berada dalam perbudakan, begitu ya. Mereka merasakan penderitaan yang sangat luar biasa. Mereka merasakan penderitaan yang sangat banyak sekali, begitu. Jadi seolah-olah Tuhan itu sangat jauh dan Tuhan itu sangat-sangat tidak menolong mereka. Nah, lalu di dalam pasal yang ketiga, Trito Yesaya atau dalam pasal 56 sampai 66, yaitu janji pemulihan Allah terhadap umatnya. Janji itu digenapi membawa bangsa Israel dari perbudakan ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Kanaan. Jadi dari sini bisa kita pahami dalam teks Alkitab yang mau kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu, kawan-kawan sekalian, yaitu dalam pasal 50, ketaatan hamba Tuhan. Ini dia. Ini kenapa tidak bisa ini ya? Nah, ini dia. Jadi Yesaya ternyata sebagai perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita ini. Begitu ya. Jadi kabar sukacita itu disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Kira-kira seperti itu ya. Jadi Tuhan memakai Yesaya melalui lidahnya, melalui penyertaan Tuhan dalam hidupnya mengabarkan sukacita ini, penyertaan Tuhan kepada hambanya Yesaya sebagai perpanjangan lidah Allah. Itu dia yang menjadi tema kita nanti mau kita sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu. Jadi pelepasan dari pembuangan, berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah Tuhan tetapkan itu. Jadi Tuhan mau merespon dan Tuhan mau melihat bagaimana sebenarnya respon dari bangsa Israel ini ketika Yesaya menyampaikan kabar itu kepada mereka. Jadi pelepasan dari masa pembuangan, berjanji tidak mengulangi lagi kesalahan yang bangsa Israel lakukan itu kepada Tuhan. Nah, yang kedua, mendorong bangsa itu untuk terus berpengharapan, begitu ya. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa mereka seolah-olah merasakan Tuhan itu sangat jauh dan Tuhan itu tidak menolong mereka, begitu kira-kira. Jadi mereka selalu berpikiran bagaimana kehidupan mereka sampai saat ini bahwa Tuhan tidak mendengar doa mereka. Jadi mendorong bangsa itu untuk terus berpengharapan, berdoa, berharap bahwa segala sesuatu yang sudah Tuhan tetapkan itu akan berjalan dengan baik. Yang ketiga, mematuhi perintah Allah. Jadi salah satu yang dilakukan oleh Yesaya sebagai murid atau sebagai nabi menyampaikan kabar sukacita tentang pembebasan mereka adalah mematuhi perintah Allah. Jadi
kita terkadang sebagai orang-orang atau sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita tidak bisa lupa bahwa keadaan kita saat ini adalah hanya karena semata-mata anugerah daripada Tuhan. Berkat daripada Tuhan, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Jadi penyertaan Tuhan itu kepada hambanya Yesaya adalah sebagai perpanjangan lidah Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah fungsi lidah dan fungsi telinga yang sudah Tuhan ciptakan itu dalam kehidupan kita, dalam hidup kita setiap harinya? Allah telah memberkati lidah dari Yesaya untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Allah telah menyampaikan dan juga memberkati hidup Yesaya sebagai nabi yang dipilih Allah untuk menyampaikan kabar pembebasan itu. Nah, lalu apa dampak dari yang dilakukan oleh Yesaya itu? Inilah yang tadi, pelepasan dari masa pembuangan dan tidak mengulangi kesalahan lagi, mendorong bangsa Israel untuk terus berpengharapan dan mematuhi perintah Allah. Nah, pujian sang hamba Tuhan atau dalam bahasa Ibrani biasanya disebut dengan istilah ebed Yahweh kepada Allah. Dia selalu mengatakan bahwa Tuhan yang memberikan itu setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi pertama tadi, hamba Tuhan yang sudah diberikan Tuhan lidah dan tubuh yang sangat sempurna menyampaikan kabar sukacita itu, dia selayaknya harus menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Nah, bagaimana kira-kira anak sekolah minggu atau guru-guru sekolah minggu sebagai perpanjangan Tuhan untuk mengabarkan kabar sukacita itu? Jadi kabar sukacita itu harus bisa kita sampaikan melalui organ tubuh yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga itu kita pakai juga sebagai kabar sukacita untuk mengabarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Yang kedua, sebagai perpanjangan lidah Allah. Jadi iman timbul dari pendengaran, kan? Iman timbul dari pendengaran. Kita menyampaikan kabar sukacita atau firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Lalu anak sekolah minggu memahami apa isi firman Tuhan. Lalu dia menyampaikan melalui mulutnya bahwa Tuhan yang berkarya dalam hidupnya, Tuhan yang menolong dalam hidupnya. Jadi lidah bisa diasosiasikan sebagai mulut untuk mengabarkan sukacita karena Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kita setiap harinya. Yesaya sebagai hamba Tuhan telah Tuhan ciptakan dalam hidupnya tubuh yang sempurna menyampaikan kabar sukacita pembebasan kepada bangsa Israel. Apakah sebenarnya konsekuensi dari janji seorang hamba Tuhan? Ya, jadi guru sekolah minggu adalah hamba Tuhan semuanya, begitu. Kita adalah hamba Tuhan, menyampaikan kabar sukacita atau menyampaikan tentang firman Tuhan. Apakah janji atau konsekuensi dari seorang hamba Tuhan? Yang pertama, dia bertanggung jawab, begitu ya. Dia bertanggung jawab dengan benar sesuai dengan perintahnya. Jadi perintah Tuhan yang disampaikan kepada Yesaya tadi, dia bertanggung jawab sehingga dia tadi mengatakan dalam pasal atau ayat yang ke-6, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Begitu ya. Dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Artinya di situ kawan-kawan, bahwa orang yang sudah mengikut Tuhan atau yang menjadi seorang hamba Tuhan, dia harus bertanggung jawab dengan benar sesuai dengan perintah Tuhan. Amin. Amin. Iya. Amin. Nah, yang berikutnya, ini yang paling utama ya. Jadi lagu sekolah minggu yang sangat tren kita dengar sampai pada saat ini adalah hati-hati gunakan matamu, tanganmu, mulutmu, kakimu. Itu adalah bahwa gambaran bahwa Tuhan sungguh menciptakan manusia itu dengan karya yang sangat luar biasa. Mulut digunakan dengan baik, tangan digunakan dengan baik, mata digunakan dengan baik. Jadi kehidupan kita setiap harinya adalah bahwa guru sekolah minggu juga sebagai role model, begitu ya, contoh yang baik kepada anak-anak, begitu. Ini harus saya katakan kawan-kawan guru sekolah minggu bahwa terkadang sebagai kita guru sekolah minggu mau kita lepas kontrol, begitu ya,
lupa kita bahwa kita adalah guru sekolah minggu begitu. Karena saking emosinya mengajari anak-anak, karena saking marahnya mengajari anak-anak, kita malah jadi seperti mengeluarkan kata-kata kasar begitu ya. Nah, bagaimana ini guru-guru sekolah minggu menggunakan hati-hati, mulut, tangan, pikiran, mata, dan organ lainnya dengan baik, dan semua itu adalah harus memuliakan nama Tuhan begitu ya. Next. Nah, anak sekolah minggu adalah ciptaan Tuhan. Apakah tubuhku sudah memuliakan Tuhan? Begitu ya. Apakah kita sebagai ciptaan Tuhan sudah kita muliakan nama Tuhan? Begitu. Tuhan sudah memberikan tadi kabar sukacita melalui firman Tuhan dari kitab Yesaya. Apakah kita sudah memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya? Ini yang menjadi refleksi kita pada sore hari ini. Tuhan berikan organ tubuh yang sangat baik dalam kehidupan kita setiap harinya. Apakah kita sudah menggunakannya dengan baik sehingga Tuhan sukacita dan bahagia melihat kita di dunia ini? Begitu ya. Jadi anak-anak itu bisa kita ajari tentang bagaimana dia menggunakan tubuh itu atau bersyukur atas apa yang sudah Tuhan ciptakan dalam kehidupannya. Begitu. Menggunakan hati-hati, gunakan matamu karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, begitu ya. Jadi menggunakan hati-hati semuanya, hati-hati, begitu ya. Be careful, begitu. Nah, sikap anak sekolah minggu yang pertama yang bisa kita ambil dari sini adalah membedakan kata yang baik dan kata yang tidak baik atau sopan dalam berbicara. Damdau tu bisa bonana. Itu adalah peribahasa orang Batak. Jadi kalau orang tua juga kadang mengucapkan kata-kata kasar atau kata-kata hina hujatan, bisa saja anak-anak sekolah minggu bisa mengucapkan seperti itu. Tapi saya yakin kalau kita yakin dan serius, lebih fokus kepada etika dan juga fokus kepada perangai anak-anak yang sopan dan anak-anak yang baik, pasti anak-anak sekolah minggu HKBP di distrik 28 Depok ini akan menjadi anak-anak yang unggul, berkarakter, dan juga berintegritas semuanya nanti. Amin. Amin. Iya, amin ya. Nah, yang kedua adalah tidak menghina orang lain, begitu. Jadi setiap perjumpaan dengan anak-anak kita usahakan mengucapkan kata maaf, terima kasih, begitu ya. Jadi tidak kata-kata yang menghina, begitu ya. Tidak kata-kata hujatan atau kata-kata menghakimi yang membuat anak-anak sakit hati, begitu ya, atau kecil hati, begitu. Tetap menjadi berkat karena kita adalah hamba yang sudah Tuhan pilih, begitu ya. Tetap menjadi berkat karena kita adalah hamba Tuhan yang sudah dipilih begitu untuk mengabarkan sukacita. Guru-guru sekolah minggu adalah hamba Tuhan semuanya ya, mengabarkan sukacita. Nah, ini dia. Karena tidak ada yang manusia yang sempurna di dunia ini. Yang sempurna itu hanya Tuhan, begitu ya. Because nobody perfect in this world. The perfect is only God. Jadi kesempurnaan itu adalah hanya milik Tuhan. Tetapi kesempurnaan di dunia ini bisa tercipta kalau kita menjalankan perintah Tuhan tadi dengan baik, dengan benar, dan benar-benar konsisten melakukan apa yang sudah Tuhan sampaikan pada firman Tuhan hari ini. Tetaplah menjaga kata-kata dengan mengedepankan norma-norma kehidupan. Sehingga dimanapun kita berada, kualitas dari orang percaya itu bisa menjadi teladan bagi sesamanya. Jadi guru-guru sekolah minggu juga dengan kawan-kawan guru sekolah minggu ini pengalaman saya ya. Karena guru-guru sekolah minggu ini kan banyak juga mama-mama atau ibu-ibu sering berdebat begitu ya kalau mau memutuskan lagu. Nah, biasanya yang lebih senior sangat strict begitu ya, sangat keras kepada yang lebih-lebih muda. Jadi guru-guru yang sekolah minggu juga yang tua-tua bisa juga jadi contoh begitu. Nak pola muruk kamu, tapi harus bisa juga mengedepankan norma-norma kehidupan sehingga dimanapun kita berada kualitas dari orang percaya itu bisa menjadi teladan. Saya yakin kita semua adalah guru-guru sekolah minggu yang memiliki integritas dan memiliki spiritualitas yang unggul semuanya sehingga kita menjadi contoh dan menjadi berkat di tengah pelayanan kita masing-masing. Dan saya yakin bahwa pengalaman saudara-saudari sekalian semuanya adalah pengalaman yang luar biasa. Jadilah hamba Tuhan
yang betul-betul menjaga kata-kata dengan mengedepankan norma-norma kehidupan. Dan kita jadikan semuanya anak-anak sekolah minggu HKBP punya integritas dan menjadi berkat dimanapun dia berada. Amin. Ya, baik. Kira-kira seperti itulah yang bisa saya sampaikan pemaparan materi atau sermon kita pada sore hari ini. Mana tahu ada pertanyaan atau diskusi, boleh saya serahkan untuk memoderasi kita kepada Amang Pendeta Ligat. Ya, terima kasih untuk Amang Pendeta Simanjuntak yang begitu semangat dan luar biasa berikan sajian bahan sermon ini. Kalau bisa nanti Amang Pendeta di-share ke kami supaya jadi grup nanti usai sermon ini biar jadi Baik, Amang, siap. Yang kedua, saya siap jadi moderator untuk kita, bagaimana kita untuk memahami lagi, mendalami lagi, memperluas lagi, dan mungkin simulasi bahan ajar yang kita sampaikan ke 3 orang. Yang ketiga, kita untuk terima kasih Amang Proses kita kayaknya sudah bergabung dengan kita ya. Tadi saya admit beliau. Apakah Amang Proses masih di sini? Amang Proses? Ya, hadir. Oh, terima kasih, puji Tuhan, Amang Proses sudah bergabung. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman. Bila ada yang mau diskusi, mau menyampaikan pertanyaan, silakan untuk termin pertama, untuk 3 orang. Bisa juga Hasren ya, Renhes maksud saya. Silakan. Ada dari Kalimantan juga boleh, dari Debos juga boleh. Silakan. Ayo. Silakan. Malu ya. Sudah bingung sudah. Ya. Ini sangat menarik ini ya. Tadi sudah diterangkan tadi ya pemahaman konteks latar belakang mengenai topik kita sesuai buku panduan bahan ajar di kantor pusat itu hati-hati gunakan mulutmu. Jadi konteksnya Nabi Tuhan itu yaitu Yesaya sebagai penyambung lidah dalam konteks untuk memberikan semangat kepada umatnya Israel. Memberikan kata semangat, kata-kata yang baik, dan dia tulang punggung, bahunya siap untuk menanggung segala pergumulan. Ya, silakan teman-teman. Kata Kasbeh. Dari Citra dulu tanya Amang, mana tahu ada yang hadir dari Citra di sini. Biasanya kalau dari Citra Indah itu banyak sekali pertanyaannya. Asal naksir mau biar sugut. Ini kita rileks ya, relaksasi ya. Sambil rileks kita ini. Atau di sela-sela kesibukan, setiap ada dengar firman Tuhan atau bahan ajar bulan minggu kita semangat. Semangatnya ada di situ, keren banget kita ini. Ya, dari Citra yang di Jonggol, Arong Do. Ada, Mang. Coba dulu Bang Pendeta keluar dari sesi dulu. Mungkin biar nampak wajah Bang Pendeta Simanjuntak. Iya, Mang. Keluar dulu dari share screen yang Abang ini. Coba tutup dulu share screen-nya. Biar kita munculkan gambar yang pertanyaan. Oke, silakan dari mana, namanya siapa, di horong mana mengajar. Silakan Inang, kakak-kakak, abang-abang. Oke, Mang. Kalau ada kekurangan, mohon ditambahkan ya, Mang. Iya. Ini Nang ini sangat ini aktif. Oke, saya ngajar di Horong Besar. Kebetulan di Citra hanya 2 horong kecil dan horong besar. Horong kecil kelas 0 sampai kelas 2, horong besar kelas 3 sampai SMP. Nats kita hari ini Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Tujuan pengajaran saya untuk horong besar, anak sekolah minggu memahami atau mengetahui bahwa Allah menciptakan mulut untuk memuji Tuhan. Yang kedua, ASM menyadari bahwa perkataan yang keluar dapat berdampak baik dan buruk. Yang ketiga, anak sekolah minggu mampu memilih ingin
mengeluarkan perkataan buruk melalui mulutnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi metode pengajaran akan dimulai dengan berdoa, kemudian membaca nats firman Tuhan, kemudian saya akan mengajak diskusi karena sudah ada kelas 3 sampai SMP, saya rasa mereka sudah bisa untuk diajak berdiskusi dan langsung praktek. Diskusinya tentang sebab dan akibat dan pilihan. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa gambar, Amang. Kayaknya di sini belum saya print, tapi saya sudah ini. Jadi gambar yang pertama itu ada gambar mulut. Jadi ada gambar mulut, kemudian ada 2 kata, perkataan baik, perkataan buruk. Nah, nanti di situ ada beberapa contoh-contohnya dan anak sekolah minggu akan menambahkan dari yang tertulis perkataan baik dan perkataan buruk itu. Kemudian yang kedua, saya akan kasih gambar lagi yang kedua itu, yaitu perkataan baik atau buruk, pilihanku, nah seperti itu. Jadi nanti Ya, teruskan. Nah, kenapa ditutup suaranya? ya, jadi nanti dari situ perkataan baik atau buruk pilihanku. Nah, dari tampilan itu saya akan mengajak adik-adik kira-kira mereka akan memilih yang mana karena segala sesuatunya itu kan apa yang keluar dari mulut itu adalah pilihan. Jadi saya mau kasih pilihan itu kepada adik-adik. Kira-kira mereka mau memilih yang mana karena dua-duanya punya dampak sebab dan akibat. Nah, seperti itu. Nah, diskusinya seperti itu, Amang. Sebab dari gambar itu saya ada perkataan baik, tanda panah, Yesus senang. Jadi saya ada gambar Yesus dengan tersenyum bersama anak-anak, kemudian perkataan buruk, tanda panah, iblis senang. Nah, seperti itu. Jadi dari situ saya akan mengajak adik-adik untuk memilih kira-kira mereka mau memilihnya itu perkataan yang baik atau perkataan buruk. Nah, jadi prakteknya di sini saya akan ajak adik-adik untuk berhadapan kira-kira misalkan saya punya kata-kata misalkan kamu sebut ke dia kamu bodoh, kamu tidak bisa apa-apa. Nah, kira-kira responnya si anak ini bagaimana? Dan satu lagi ketika yang satunya perkataan baik, kamu pintar, kamu bisa, ayo semangat. Nah, seperti itu. Nah, mereka lebih senang mendengarkan yang mana. Nah, seperti itu memang lebih kepada diskusi dan praktek untuk kelas 3 sampai SMP. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Inang. Aduh, luar biasa ini buat satu gambaran pilihan dan gambar-gambar membedakan antara baik dan buruk. Ya, saya kira ini kayaknya lebih tertarik kita nih. Ada lagi yang lain kira-kira? Saya tambahkan lagi itu ya, Inang. Jadi saya ingat jadi saya ingat. Coba kita buat 2 kata yang baik dan yang buruk. Jadi kita gambarkan, kalau bisa ke teman-teman guru sekolah minggu, diambil satu batang pohon atau apa ya, pohon pisang atau apa ya, kecil gitu ya, yang bisa dipegang gitu. Lalu ada beberapa paku. Jadi kalau ada anak-anak, ini gambaran ya. Kalau ada kata-kata buruk, engkau bodoh, kata-kata yang tidak baik, kata-kata umpatan, satu kata yang buruk kita paku ke batang pohon pisang ini. Tuh. Ada lagi kata yang buruk lagi apa misalnya kau miskin, kita hina, kau ini kita ketuk lagi. Karena ini memang suatu pohon perasaan. Jadi banyak kata-kata yang buruk tersampaikan dan terdengar pada seseorang atau lingkungan kita, maka akan banyak paku yang tertancap pada batang pohon ini. Nah, sudah terluka bagaimana mencabutnya? Begitu juga dengan kata-kata yang indah seperti taman hati, taman ini ya, rumput-rumput atau apa, taman di rumah kita ada bunga-bunga. Kalau kita mengejar kupu-kupu susah banget, tapi kalau kita buat taman hati, kata-kata indah yang baik, menyemangati, memotivasi, kupu-kupu akan datang. Ya, bunga-bunga cantik. Seperti itulah karakter yang dibilang sama Pendeta Simanjuntak tadi. Integritas, berkarakter,
maka orang akan datang, kupu-kupu akan datang, hinggap. Ya, mungkin dari saya itu tambahan sedikit, mungkin nanti bisa direspon Amang Pendeta Simanjuntak. Sermon. Harun dope ka Amang Inang, kakak-kakak, abang-abang, ada masukan silakan. Ini sudah disampaikan Pak Pendeta Simanjuntak nih di chattingan. Masih ada lagi? Boleh nanti Inang ya kalau bisa di-share ya di grup. Bisa jadi memora kadongan gambar-gambar seperti apa gitu ya. Atau teman yang lain silakan punya pengalaman. Ini sudah familiar ini topik ini. Hati-hati gunakan mulutmu, tubuhmu, telingamu. Mungkin punya pengalaman pernah mengajar terkait topik ini, silakan. Dari Cimanggis, sini ada nih Cimanggis, adakah? Villa Duta, Kota Depok. Horas dari Villa Duta, Amang boleh. Oh ya silakan. Ya. Namanya dari orang tua. Shalom, saya Veron Borumanurung, Nyonya Sitorus Borumanurung, mengajar di Horong 3 untuk anak remaja ya. Kebetulan saya juga punya anak remaja, Amang ya, kelas 6 SD dengan kelas 1 SMP. Nah, saya laki-laki gitu ya. Yang sering kita lihat sekarang ini anak kita gadget itu sejak corona. Mungkin sebelum corona saya nggak pernah kasih anak saya gadget, tetapi sejak corona mau nggak mau anak kita sekolah harus pakai gadget ya. Nah, mereka lebih banyaknya sekarang tuh nonton channel-channel atau main game YouTube yang mereka suka ya. Nah, saya sendiri juga akhirnya mengatakan bahwa pilih-pilih apa YouTuber yang anak Tuhan, karena banyak banget yang main game itu kata-kata toksik ya, banyak sekali ya sekarang ya. Mau nggak mau anak kita tuh dijejali dengan kata-kata toksik yang mereka dengar setiap hari dari channel-channel YouTube gitu, yang mereka tonton, yang mereka menjadi kesukaan mereka. Jadi ini juga penting juga karena udah era modern ya sekarang ya, kita nggak bisa membatasi anak kita nggak boleh main handphone. Cuman saya sendiri bicara sama anak-anak, pilih channel yang nggak ada kata-kata toksiknya seperti itu. Karena hati-hati, karena asiknya main game kadang-kadang kalau lagi misalkan salah atau mereka nggak bisa atau gagal, terus mereka langsung mengumpat kata-kata yang kasar lah gitu istilahnya. Nah itu jadi catatan sih ya buat kita yang anak kita, atau mungkin masukan dari Amang gitu ya. Kalau saya sendiri jadi seperti itu, ini menjadi catatan buat kita para orang tua di guru sekolah minggu untuk milah-milah ya, memilah-milah tontonan buat anak kita. Yang akhirnya saya sebutkan ada juga kok anak Tuhan yang seperti Jerome Pauline Sijabat atau siapa Jesse, lupa saya satu lagi ada yang Kristen yang nggak toksik gitu sih. Jadi apa namanya, untuk boleh ada hobinya mereka, tetapi sambil memilah-milah juga untuk, karena itu kan yang masuk dari telinga mereka ya, dari telinga mereka ntar ada di memori mereka, masuk dalam memori mereka gitu. Jadi kadang-kadang supaya kata-kata itu yang nggak baik keluar dari mulut mereka, atau ada tanggapan atau dari teman-teman yang lain tentang hal ini ya, yang di era digital ini. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Inang. Ini jadi tambah wacana yang luar biasa ini. Tidak hanya gunakan hati-hati mulut dalam fisik manual kita, tapi alat media, gadget ya. Ya, saya sampaikan pada Amang Pendeta Simanjuntak dulu, Pak Imaro, Muse, termin kedua, menanggapi atau memberikan respon. Silakan Amang Pendeta Simanjuntak. Ya, baik. Terima kasih kepada Amang Pendeta Ligat yang memberikan saya kesempatan lagi untuk mengapresiasi ya dua masukan yang luar biasa dari Citra Indah
yaitu Kak Mary ya. Jadi Kak Mary ini setiap sermon masukannya ini sangat banyak ya, Amang, kawan-kawan semuanya ya. Jadi saya juga dilatih atau dipaksa harus berpikir bagaimana untuk kreatif mengajarkan anak-anak sekolah minggu begitu ya. Jadi benar sekali bahwa untuk membuat dunia atau warna-warni setiap pengajaran dalam kelas, setiap ruangan atau horong, apalagi dalam konteks horong besar, dia lebihnya mendarat kepada aplikasi, begitu ya. Jadi kepada langsung, ahama praktek, nah sunguni. Anak-anak mau tumpe tapat orang atau kita jelaskan nanti tentang firman Tuhan ini, mungkin saja mereka akan ribut atau merangan-angan begitu ya, lebih banyakkan begitu. Tetapi kalau dia lebih fokus kepada contoh nyata tadi atau membuat gambar mana yang baik, mana yang tidak baik begitu ya, anak-anak pasti akan lebih cepat mengerti. Dia duna dumingga, dia duna roa, isu rumah, isurat di kertas. Biasanya kalau itu kita suruh ditempel begitu ya, di mading sekolah minggu. Baik, terima kasih ya Kak Mary ya. Besok kita berjumpa lagi di gereja. Nah, yang kedua dari Inang Nyonya Sitorus Boru Manurung, benar sekali Inangnya. Jadi Amang Preses kemarin ada itu di share di grup Pamulan Tiki. Lupa saya nama profesor apa itu ya, tapi dia menjelaskan tentang generasi sekarang ini ya. Jadi generasi strawberry. Pak Kabit mungkin sudah menonton dari YouTube itu mungkin ya. Jadi generasi strawberry. Ya, Mang, ya Pak Preses. Renal Gasali. Iya, Renal Gasali begitu ya. Perubahan. Ya, jadi generasi strawberry begitu ya. Jadi saya pernah juga mendengar istilah namanya generasi rebahan. Jadi strawberry kelihatannya bisa indah atau cantik dilihat dari luar. Tapi isinya belum tentu manis. Bisa asam, kecut, busuk. Kita tidak tahu bagaimana isinya. Dan murah remuk begitu. Tetapi generasi sekarang ini anak-anak sekolah minggu setidaknya sekalipun makanan sehari-harinya gadget, tapi kita jangan lupa bahwa esensi atau tujuan dari setiap pengajaran anak sekolah minggu itu adalah firman Tuhan. Back to Bible. Harus firman Tuhan. Yang walaupun sekalipun setiap hari dalam tugas tanggung jawabnya digunakan melalui internet, tapi kita jangan lupa bahwa titik fokus kita adalah harus tetap kembali kepada firman Tuhan. Ini yang saya sampaikan minggu lalu ketika saya khotbah begitu ya. Jadi saya fokus kita bagaimana tentang kemajuan zaman yang sekarang ini. Kita bangga kita punya anak yang berprestasi dimanapun dia berada. Tapi kita don't forget gitu ya, jangan lupa bahwa anak-anak juga diajari itu semua bermuara dari firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita yang setiap hari. Begitu. Maukah kita jadi generasi strawberry yang kelihatannya manis, cantik dari luar tapi di dalam tidak baik? Begitu ya. Tetapi kalau di dalam baik, di luar baik, itulah yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat yang di luar. Amin. Begitu ya. Ya, luar biasa Pak Pendeta kita ini semangatnya. Tanda do posodo pepat dicetak dengan pengalaman-pengalaman luar biasa ya. Ditambah lagi guru sekolah minggu yang terus berkreasi dan menangkap pengaruh dari sekitar anak ya, dari Nang tadi. Ya, mungkin ada lagi yang memberikan menyampaikan. Adong bedon neng doh nota, tadi nggak tutup jamiton. Silakan kadongan, kakak-kakak, abang-abang, Bang Inang, silakan. Ini saya lihat di sini ada dari Depok 2. Dari lagi nih. Terima kasih yang kasih informasi namanya dan nama KBP-nya ya. Dakulan Guarta ada ya dong di Pudena KBP on. Jadi bisa terbaca. Ya, KBP Cibinong adakah? KBP Cilodong. Ini ada nih Cilodong. KBP Cimanggis. Kota Depok. Kadongan, silakan. Atau udah paham? Kalau bisa semakin kaya. Ada satu lagi dong, kasih semacam gambaran simulasi. Saya pikir memang bahan ajar ini lebih dominan kita buat tidak hanya teori tapi langsung praktek atau pilihan atau gambaran atau simulasi tindakan buruk dan baik dari perkataan, pendengaran dan seterusnya. Silakan. Kami Amang dari AKBP Kota.
Oh, iya Nang, silakan. Ini guru agama nih saya lihat Nang ini. Bukan, Mang. Ya, kalau kami kemarin ada Perkenalan dulu Nang supaya tahu Oh, kita iya. kan gitu. Ya, Iya, ini Mang. kalau bisa ada gambarnya Nang, biar kenal Aduh, tamburu tuh Nang, kan tulang. Rasul, Kasude, Amang. Iya Nang. Ya, saya dari KBP Kota Depok dengan Inang Nyonya Siambaton atau dipanggil dengan Kak Floren atau Mama Kembar. Ya, kalau kami kemarin kan selama ini kan kami mengenal anak-anak sekolah minggu yang aktif gitu kan, yang mungkin kalau dilepas HP dia mulutnya yang paling bicaranya banyak gitu kan. Bahkan kalau disuruh menceritakan tokoh agama dia lebih aktif gitu, bukan hanya 1-2 orang anak aja yang kita pengen kita lihat, tapi pas kami kemarin pesta pra-praheon atau diadakan lomba-lomba, nah kami ngadain lomba storytelling gitu kan. Ternyata bukan hanya 1-2 anak yang pandai bercerita anak tokoh agama, ternyata mereka bukan hanya menceritakan, mereka awalnya berdoa dulu, ayo Amang Inang gitu kan, kita berdoa dulu, kita akan memberitakan firman tentang tokoh agama Musa gitu kan. Ternyata ya itu mereka lebih aktif, kita hanya memandang anak ini hanya fokus dengan handphone gitu kan. Ternyata pas kita kasih wadah, kasih tempat dengan lomba-lomba itu, lomba storytelling, mereka lebih aktif gitu. Dan cerdas cermat itu juga kami adain juga, atau kuis Alkitab, mereka juga lantang menjawabnya sampai kami juga, ternyata anak-anak kita aktif ya gitu, Mang. Maksud saya kita guru sekolah minggu juga tahu kondisi anak, jangan hanya kita lihat ini kok main handphone mulu nih. Oh nih, maaf Nang, buka lagi, unmute lagi Nang. Ya itu aja, Mang, dari kami. Ya, terima kasih. Luar biasa pengalaman Inang, fakta real yang Inang lihat. Ternyata anak itu ada juga yang baik menggunakan handphonenya. Ternyata ketika paskanya anak sekolah minggu ya, para pesta preheon ya, Ya, Mang. ketika ada lomba storytelling, wah mereka mampu menceritakan tokoh sosok tokoh kitab ya. Bagus itu Nang, luar biasa. Ya, Ini Mang. pengalaman kita juga ini edukasi juga ini dari Inang, dari apa tadi yang menyampaikan bagaimana kita memantau, mengawasi, mengedukasi anak itu. Ya silakan, ada lagi teman-teman yang lain sebelum kita sampai kepada Pendeta Simanjuntak dan nanti kesimpulan mana arahan atau bimbingan dari Mempreses. Silakan. Waktu kita masih ada nih. Kita biasakan 1,5 jam aja. Tapi kalau ada kehangatan apa, dinamika, bisa kita tambahkan. Silakan teman-teman. Ada lagi? Kalau tidak ada ya kami sampaikan sekali lagi kepada Mang Pendeta, ada penekanan-penekanan yang perlu digarisbawahi, baru kita sampai kepada Mempreses. Silakan, Mang Pendeta. dulu Kak. Oh ini siapa ini, Mas Senior Sitaga ini? Yang sama ya? Mas Nur Sinaga ini. Iya, ini kan satu ruangan nih, ruangan gede. Mas Nur Sinaga. Iya, iya. Halo, ayo lu. Sekarang Sinaga. Kenapa itu handphonenya? Handphonenya kenapa?
tolong satu perangkat aja nah. Dikecilin. Tadi itunya mantap. Ya, halo, Mas Niur Sinaga, silakan unmute. Unmute. Coba lagi, kayaknya ada yang mau disampaikan. Nah, nanti nggak bisa tidur ya kalau nggak penyampaian. Ya, Inang Mas Niur Sinaga, silakan. Tolong di unmute. Kayaknya ada yang mau disampaikan ini. Kayaknya di gereja ini ya. Dari KPP mana ini? Ada yang kenal kah? Oke, mungkin nanti bisa menyusul ya. Nah, nggak apa-apa, kita lastis saja. Silakan pada Amang Simanjuta, Amang Pendeta, Amang Pendeta Bonar. Ada yang mau digarisbawahi lagi? Silakan. Pendeta Nami. Kalian yang mengulang Amang adik. Baik, terima kasih kepada Amang Prezes dan Amang Pendeta Ligat. Yang pasti dan paling utama, kita tidak bisa lupa bahwa Tuhan menciptakan tubuh kita adalah sebagai perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Begitu ya. Jadi Allah yang ada dalam tubuh kita, yang ada dalam diri kita, harus bisa kita imani, kita sebagai perpanjangan tangan Allah di dunia ini. Nah, bagaimana anak-anak bisa memahami atau merespon bahwa dia adalah ciptaan Tuhan yang imago Dei, segambar dengan serupa dengan Allah, bahwa tubuhnya adalah harus betul-betul memuliakan Tuhan. Begitu ya. Jadi digambarkan tadi bagaimana Yesaya mampu sebagai seorang hamba Tuhan memberikan punggungnya begitu. Jadi kalau di bahasa Batak dibilang di situ di Bibel bahasa Batak, songon batu ping katanya begitu ya. Jadi dalam bahasa Indonesia dikatakan seperti gunung batu begitu. Jadi songon gunung batu seperti gunung batu yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Begitulah pertolongan Tuhan itu dalam kehidupanku. Jadi anak-anak memahami yang pertama tadi, tetap memahami bahwa tubuhnya adalah harus memuliakan Tuhan. Itu secara umum begitu. Lalu kalau secara prakteknya atau secara sederhananya, mulut atau lidah diasosiasikan sebagai mulut harus bisa dipakai dengan baik, dipakai dengan benar untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin seperti itu Amang Pendeta yang bisa saya sampaikan sedikit. Terima kasih banyak buat diskusi kita dan juga kepada guru-guru sekolah minggu, memproses dan kawan-kawan sekalian. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semuanya. Begitu. Ya, tepuk tangan untuk Amang Pendeta kita. Ya, terima kasih beliau mau melayani lagi jam 6 ya. Ya, apa-apa, masih ada waktu. Ya, saya kira bisa kita pahami bersama dan kita sampai kepada Amang Preses macam bimbingan atau tambahan. Silakan Amang Preses. Horas, baik kita semua. Horas. Shalom. Nah, bagaimana kabar semua? Luar biasa. Yes. Luar biasa. Terima kasih. Yang pertama, saya sangat senang dengan kehadiran kita semua bisa berkumpul dalam sermon guru sekolah minggu ini. Memang ada spesial untuk kali ini karena kita mulai tadi jam 4 karena ada tugas pelayanan Pak Pendeta dan bisa kalau ke depan kembali kepada habit awal ya. Siap Karena Amang masih banyak Preses. kawan-kawan kita yang kerja Libur. sehingga tidak bisa bergabung. Jadi usul saya untuk Amang Kabit supaya minggu depan tetap kembali
jam 19 ya. Ya, Bang Presiden, Jumat malam ya. Kali Nah, ini ini mohon ada izin. beberapa yang di mobil ini saya lihat. Hati-hati di jalan, Inang. Yang kedua, kita sungguh mengapresiasi penjelasan daripada Amang Pendeta Bonar Domingos atas penjelasan tentang lidah seorang murid. Ini adalah hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk mengucapkan kata-kata. Lidah berfungsi untuk mengucapkan kata-kata dan telinga untuk mendengar dan melakukan sesuatu yang baik dalam hidup ini. Jadi dua indera kita telah dijelaskan tadi sangat baik. Ini menjadi penekanan untuk guru-guru sekolah minggu. Bagaimana kita mempergunakan panca indera kita sebaik-baiknya untuk yang pertama kemuliaan bagi nama Tuhan, karena Tuhanlah yang mengutus kita, menyuruh kita, menciptakan kita, memelihara kita. Jadi penggunaan anggota tubuh ini adalah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan karena telah memberikan anggota tubuh yang baik, yang sempurna, yang dapat kita gunakan dalam hidup ini, memuliakan Dia. Yang kedua, memuliakan Tuhan itu tampak pada fungsi panca indera itu kepada berguna dan membangun bagi orang lain sesama. Nah, jadi makanya dikatakan lidah untuk meneguhkan orang, telinga untuk mendengarkan supaya dia bisa mendengarkan pengajaran, diisi dulu baru akhirnya dia katakan lagi. Dan punggungku untuk dicambuk katanya sebagai kesediaan dan kerelaan menanggung penderitaan menghasilkan sesuatu yang baik. Ini yang perlu kita kembangkan. Bagaimana ini untuk porsi sekolah minggu? Saya pikir sudah ada masukan tadi dari kita, Nda Jonggol, ada jadi kalau boleh kita diskusikan ini nanti di gereja kita masing-masing. Apa sih fungsi indera? Karena ini menyangkut indera, kita tentu sangat mudah untuk mempraktekkan. Satu contoh lagu tadi sudah ada tentang hati-hati gunakan tanganmu, mulutmu, lidahmu, matamu, dan lain. Oke, artinya kita itu bisa diperagakan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Yang kedua bisa juga apa itu? Take and jam. Artinya itu kita praktekkan. Jadi kalau clap your hand. Jadi ini bisa juga nyanyian-nyanyian yang mempraktekkan indera kita yang dapat sehingga segala indera kita ini dapat digunakan. Tentu tergantung pada kelasnya. Nggak mungkin kita apa itu yang melompat-lompat itu untuk anak kecil, batita, tapi mungkin sesuai dengan orangnya. Saya yakin sudah banyak yang bisa kita presentasikan nanti, dan di YouTube sangat banyak ini. Bagaimana menggunakan indera dengan prakteknya banyak sekali. Saya searching tadi langsung muncul banyak. Ada yang tapi harus selektif ya kawan-kawan, karena banyak juga karena teman-teman Muslim juga sangat gencar ini di video di YouTube untuk menawarkan apa ini, sehingga jangan sampai salah upload dari teman kita. Dan ini menjadi tantangan bagi saya. Saya kemarin sudah ajak multimedia, ini harus kita bikin ini isi pengajaran dari kita supaya bisa digunakan untuk orang lain, baik itu untuk PA, baik itu untuk apa, mungkin bisa kita sajikan. Terima kasih untuk semua guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak dan abangnya, semangat untuk melayani dan berikan yang terbaik untuk adik-adik kita sekolah minggu. Kita mau menciptakan generasi emas 2045. Karena apa? Benar, saya seorang yang selalu mengikuti ceramah-ceramah dari Bapak Perubahan, Renal Ghazali. Dia itu benar-benar memiliki ilmu yang sangat hebat dan dia mencermati. Anak-anak kita sekarang ini disebut dengan generasi stroberi.
Kenapa disebut generasi stroberi? Segala semuanya difasilitasi orang tua. Padahal itu bisa melemahkan, mungkin itu kebanggaan orang tua. Tetapi akhirnya segala sesuatu yang difasilitasi dengan mudah, akhirnya membuat menjadi masalah. Jadi bukan menciptakan, tetapi anak-anak yang menghadapi masalah dengan didorong untuk mandiri sejak kecil, sejak dini, akan menjadikan generasi yang kuat. Tetapi kalau generasi yang seluruhnya difasilitasi oleh orang tua, nah ini bisa menghasilkan anak-anak yang generasi stroberi. Ya, Renald Ghazali ini seorang yang sangat bangga terhadap orang Batak, sampai komentar dia terhadap sampai itu anak-anak Raja Wali, orang Batak itu generasi Raja Wali, membesarkan anaknya, terbang setinggi-tingginya, merantau tetapi ada persoalan lain, yaitu kerinduan silent, kesepian orang tuanya katanya. Ya, sangat bangga itu. Jadi kita ciptakanlah dengan pengajaran ini, bagaimana anak-anak supaya memiliki generasi yang tangguh dengan mempergunakan indera atau anggota tubuh yang ada padanya menjadi anak-anak yang dapat dipakai Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besar di dunia ini. Terakhir sekali dari saya, ini kan sudah menjelang nanti, menjelang hari kematian ya, Paskah. Nah, ini tentu mempersiapkan anak-anak untuk memiliki semangat Paskah. Jadi ini orang murung ini. Kalau ini Minggu Putih kalau kita Katolik, tapi Protestan disebut dengan Minggu senyap. Karena terjadi dalam minggu-minggu ini dalam menurut Pasion, Yesus itu mengalami suatu doa yang sangat khusyuk, berdoa di Taman Getsemani, murid-murid juga kekhawatiran, ditangkap sampai bagaimana Yesus nanti ditangkap dan seterusnya. Jadi ini ada segmen bagaimana mempersiapkan Paskah. Anak-anak khotbah ini menghantarkan menjadi generasi yang ikut dalam penderitaan Kristus itu, tetapi bangkit melalui anggota tubuhnya dari generasi yang kuat, yaitu generasi setelah Paskah, setelah kebangkitan Yesus Kristus. Selamat mempersiapkan diri untuk kakak-kakak sekolah minggu, baik itu di horong kecil, horong 2, horong 3, sampai remaja. Demikian, terima kasih untuk Amang Kabid yang telah memoderasi kita, dan saya harap setiap bulan seperti ini kita lakukan. Dan kalau boleh ada juga lah interaksi dari teman-teman, ya teman-teman, supaya ada masukan, karena ini kesempatan yang berharga. Kita dari Kalimantan Barat, Debos, dan juga kita antar daripada guru-guru sekolah minggu bisa sharing yang satu dengan yang lain. Terima kasih. Sekian dari saya, tetap semangat. Mari ciptakan generasi sekolah minggu kita ini, generasi yang kuat dan tangguh. Horas. Horas. Horas, terima kasih buat Abang Preses, tambahan arahannya dan bimbingannya. Ini akan kita upload ke channel YouTube Distrik, dan bisa yang lain yang tidak bisa gabung bisa melihat dan memahami sermon kita. Terima kasih Abang Preses yang memberikan arahan dan bimbingan bagi kita semua. Nah, seperti biasa yang menutup, kita persilakan salah satu anggota sekolah minggu yang menutup kita berganti-ganti. Apakah saya unjuk dari sini namanya? Atau pas posisinya di rumah ya, jangan pas lagi di mobil ya. Ini siapa ini? Astri Gultom, dari mana nih? Kan lagi di rumah? Oh, nggak dijawab. Udahlah, inilah. Inang apa nih ya? Joseph 1470, siapa ini? Saya dari HKBP Villa Duta Bogor, Amang. Ya udah, Inang aja bikin doa kita, ayo. Silakan Inang. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami boleh pada sore hari ini berkumpul Tuhan, bersekutu di dalam Engkau, lewat udara Tuhan, lewat media Tuhan. Kami mau belajar Tuhan,
Kami sendiri Tuhan dipenuhi dengan firman Tuhan sehingga kami juga boleh membagikan kepada anak-anak kami Tuhan, kepada adik-adik kami sekolah minggu Tuhan. Kami berdoa Tuhan firman ini Tuhan boleh disampaikan dengan baik dan anak-anak kami juga boleh mengerti Tuhan bahwa tubuh kami adalah bait Allah dan tubuh kami untuk memuliakan Allah. Kesempatan ini Tuhan untuk digunakan untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk murid-murid sekolah minggu, murid-murid Engkau Tuhan, supaya mereka juga diubahkan dalam hadirat Tuhan. Mereka sungguh-sungguh ketika datang kepada Tuhan di dalam sekolah minggu, mereka mendapatkan jamahan Tuhan. Sehingga sehari-hari mereka Tuhan, Senin sampai Sabtu, mereka tetap mengalami kasih Tuhan. Dan ketika mereka hari Minggu semangat di dalam Tuhan. Mari Tuhan, setiap gereja Engkau Tuhan, Engkau jamah, Engkau pakai kami guru sekolah minggu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Menyatakan dan menjadi kepanjangan tangan kasih Tuhan untuk adik-adik kami Tuhan, untuk anak-anak kami. Supaya gereja-Mu Tuhan HKBP juga generasi penerus kami Tuhan juga mengalami keselamatan yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap yang melayani pendeta kami Tuhan, biar Engkau juga memberkati. Setiap kami Tuhan, guru sekolah minggu juga Engkau berkati, Engkau pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. HKBP juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu yang baik ini, untuk waktu yang indah ini. Biarlah firman-Mu Tuhan sungguh menjadi rema bagi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Nang atas doanya. Mulai tema di hita salutna, yang preses, pendeta Bonas Majuntak, di hita sudena rote. Nah di sada ruangan, bering son, ada bisi binong, KBP dia musion, sada titik. Mulai tema. Jadi untuk ke depan, informasi kita berbentuk flyer, karena surat sudah cukup, saya pikir nanti 3 minggu atau 2 minggu sebelum hari H kita sudah sampaikan ke huria-huria. Pengunima Mang Preses, mulai tema di hita. Selamat beraktivitas, selamat melayani untuk hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Horas. Ya. 5, 4, 3, 2, 1.